Hey, selamat datang kembali di channel ID Movie. Kembali lagi bersama saya, Mr. Bugs, yang pastinya akan selalu setia menemani waktu santai sobat semua, dengan rangkuman alur film yang dijamin seru pastinya. Yah, kali ini kita akan membahas alur film yang diangkat berdasarkan kisah nyata dalam sejarah Jepang, yang aktor utamanya pasti sudah tidak asing lagi bagi semua teman-teman para pecinta samurai. Di sini dia akan berperan sebagai seorang samurai yang menjadi salah satu mata-mata di sebuah wilayah kekuasaan Kesugunan Tokugawa. Namun karena ada kesalahpahaman, membuat wilayah itu diserang oleh prajurit shogun dan membuatnya harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Penasaran dengan aksi samurai andalan kita satu ini? Langsung saja kita ke alur filmnya. Dimulai pada tahun 1854, Jepang berada dalam kekuasaan Kekaisaran Shogun Isada Tokugawa, generasi Tokugawa yang ke-13. Selama 260 tahun, Jepang berusaha melindungi negaranya dengan cara menutup diri dari pendatang asing. Namun demikian, setelah kapal asing dibiarkan masuk, Jepang mengalami perubahan drastis di era yang bergejolak tersebut. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok prajurit Amerika yang baru saja mendaratkan kapalnya di Jepang dan disambut langsung oleh Kepala Kementerian Shogun. Para prajurit Amerika ini berada di bawah komando Laksamana Angkatan Laut Amerika Serikat bernama Matthew Calvert Berry, sebut saja Berry, yang ditugaskan secara langsung oleh Presiden Amerika sebagai perwakilan dalam menandatangani surat perjanjian Kanagawa yang membuka perdagangan terbuka antara Jepang dan Amerika. Karena tidak paham dengan bahasa Inggris yang dikatakan oleh pihak Amerika, Kepala Kementerian Jepang lalu meminta salah satu penerjemahnya untuk mengartikan apa yang baru saja dikatakan oleh Laksamana Berry. Dan dengan seriusnya, dia dengan pedenya mengartikan kalau pihak Amerika menganggap bahwa orang-orangnya sama seperti babi gunung yang suka berteriak, dan seorang pejabat rendahan tidak akan bisa mengerti. Mendengar itu, Kepala Kementerian Jepang tampak hanya bisa terheran-heran. Lah, kok kurang ajar betul ini tamu. Begitu kayaknya dalam hati sob. Penerjemah itu kemudian mencoba untuk berbicara langsung dengan Berry. Namun yang terjadi, Berry dan bahkan semua prajuritnya tidak bisa mengerti apa yang dia katakan. Salah satu prajuritnya menduga kalau bahasa yang digunakan oleh si penerjemah itu bukanlah bahasa Inggris melainkan bahasa Belanda. Ya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan sob bahwa betapa pentingnya belajar bahasa, terutama bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Untung aja sob, di sini nggak terjadi baku hantam, ya kan? Sebagai pemanis agar pihak Jepang merasa tertarik untuk berdagang dengannya, Berry kemudian mempersembahkan beberapa barang dari Amerika. Di antaranya adalah peralatan fotografi, whisky, dan juga pistol kepada Kepala Kementerian Shogun. Dan beberapa bulan ke depan, orang-orang asing itu akan berada di Edo untuk menunggu persetujuan perjanjian Kanagawa. Atas kehadiran orang-orang asing itu di Jepang menimbulkan rasa kekhawatiran terhadap beberapa kepala pemerintah daerah. Salah satunya adalah kepala daerah kota Anaka yang bernama Tuan Itakura Katsuakira, sebut saja Tuan Itakura. Terbukti saat putrinya yang bernama Yukihime memperlihatkan lukisan hasil karyanya, yang di dalam lukisan itu juga terdapat kapal-kapal Amerika yang langsung dia bakar. Yuki sangat menyukai peradaban barat dan ia ingin sekali pergi ke Edo untuk melihat orang-orang Amerika yang ada di sana. Namun ayahnya menolak dan malah menjodohkannya dengan samurai kepercayaannya yang bernama Sujimura. Yang dengan itu membuat Yuki tidak akan bisa mewujudkan keinginannya untuk mempelajari dunia luar. Scene kemudian berpindah memperlihatkan tokoh utama kita. Dia bernama Jinnai Kurosawa. Ia merupakan seorang mata-mata shogun yang menyamar menjadi samurai yang melayani Tuan Itakura di kota Anaka. Sejak kecil dia dilatih oleh ayahnya sendiri yang juga merupakan seorang mata-mata. Jadi sob, menjadi seorang mata-mata telah dilakukan oleh keluarganya secara turun-temurun. Kecerdasan dan kekuatan fisik yang di atas rata-rata dimiliki oleh Jinnai berkat latihan kerasnya sejak kecil. Dan sekarang dia menjalani kehidupan sebagai salah satu petugas keuangan serta telah mempunyai istri dan anak. Sebagai seorang mata-mata, dia tidak pernah menampakkan kecerdasan dan kekuatannya.
agar aman, nyaman, dan tak terdeteksi dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, ketakutan Tuan Itakura terhadap orang-orang asing itu membuatnya terbawa mimpi. Hingga akhirnya dia memutuskan mengumpulkan semua samurai yang melayaninya untuk melakukan perlombaan maraton dengan maksud untuk menguji kekuatan mereka sebagai bentuk antisipasi jika saja tiba-tiba orang asing itu datang dan menyerang. Dia khawatir samurai yang sekarang ini sudah lemah karena sejak 2,5 abad yang lalu tidak ada peperangan. Sebelum berkumpul, Jinnai mengirimkan surat ke pemerintahan pusat bahwa kota Anaka sedang melakukan pergerakan yang mencurigakan. Namun saat dia sudah ikut berkumpul bersama para samurai yang lain, dia mendengarkan arahan dari Tuan Itakura. Di sini dia terkejut karena yang sebelumnya dia anggap sebagai pergerakan yang mencurigakan yang bisa mengancam pemerintah pusat ternyata hanyalah perlombaan lari maraton biasa saja sejauh 15 mil atau 58 km. Tuan Itakura juga berjanji akan memberikan apa saja bagi pemenang dari lari maraton tersebut. Mengetahui kalau itu hanyalah sebuah maraton biasa, Jinnai kemudian segera bergegas kembali mendatangi kantor pos untuk menarik kembali surat yang akan dia kirim ke pusat. Namun saat dia sampai di sana, ternyata kurirnya sudah mengambil semua surat untuk mengantarkannya ke tujuan. Merasa kalau akan terjadi sesuatu hal yang mengerikan atas perbuatannya itu, dia pun bergegas berlari mengejar kurir tersebut. Ya, mana tahu masih bisa terkejar. Namun sesampainya ia di pos penjagaan, dia dihadang oleh para penjaga dan tidak dibiarkan lewat sebab tidak memiliki surat jalan. Atas itu, ia pun akhirnya hanya bisa pasrah menerima kenyataan dan kembali. Di sisi lain, saat Tuan Itakura memanggil semua samurai, Yuki, putri Tuan Itakura, memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari istana. Dia memotong rambutnya dengan pedang kecilnya dan langsung mengendap-endap untuk kabur. Sesampainya ia di sebuah sungai, di sana ia tak sengaja bertemu dengan seorang pengembara yang tampak kaget melihat wanita cantik sendirian di tengah hutan. Layaknya seekor kucing yang mendapatkan ikan, ia tak ingin membuang kesempatan untuk mencicipi mangsanya tersebut. Beruntungnya Sob, ternyata wanita yang kelihatan lemah itu malah membuatnya kewalahan dan hampir saja menghabisinya. Tak sengaja Yuki melihat banyak barang yang dibawa oleh si pengembara dan tampak memiliki sebuah ide. Sementara ayah Yuki terlihat menyuruh Sujimura untuk mencari anaknya. Dengan ditemani oleh 2 anak buahnya dalam perjalanan, Sujimura kebetulan tak sengaja bertemu dengan laki-laki pengembara yang sebelumnya ingin melakukan mantap-mantap pada Yuki. Si pengembara yang memang juga tidak mengetahui identitas asli dari Yuki langsung menawarkan baju mewah pada Sujimura. Sujimura yang mengenal kimono milik Yuki tanpa basa-basi langsung menebas si pengembara sakne tersebut. Setelah itu, dia kemudian menyampaikan temuannya kepada Tuan Itakura. Itakura yang melihat baju milik anaknya tampak begitu emosi dan seperti tidak percaya dengan apa yang terjadi. Namun kejuaraan maraton harus tetap dilaksanakan. Keesokan harinya, kita diperlihatkan dengan seorang samurai yang dikenal cepat dalam berlari. Ia bernama Hironoshi. Saat sedang berlatih lari, tak sengaja ia berpapasan dengan salah seorang saudagar kaya yang kemudian ingin menyogoknya agar mengalah untuk Sujimura demi kebaikan bersama. Karena Sujimura merupakan calon menantu dari kepala daerah Anaka. Di rumah, Sujimura lalu meminta saran kepada istri dan anaknya. Apakah mereka lebih memilih uang atau dia juara? Dan tak disangka Sob, keluarga mereka yang jauh dari kata sederhana itu malah memilih suaminya untuk menjadi juara. Scene ini menunjukkan betapa uang tidak begitu berarti daripada kebahagiaan sebuah keluarga. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang anak kecil pencari jamur bernama Yusuke yang juga berniat ikut dalam maraton itu. Saat sedang mencari jamur, dia tak sengaja bertemu dengan seorang samurai yang sudah tua. Sebut saja kakek Sugiono. Usut punya usut Sob.
Ternyata si kakek Sugiono ini merupakan sahabat dekat dari almarhum bapak dari Yusuke. Mengetahui kalau Yusuke juga ingin ikut dalam perlombaan maraton, dengan sotoinya Sugiono mengajarkan Yusuke teknik berlari maraton yang tampak konyol sih. Yusuke kemudian mengajak kakek Sugiono itu untuk ikut pulang ke rumahnya, yang dimana hanya tinggal ada dia dan ibunya di sana. Kakek Sugiono yang melihat ibu dari Yusuke tampak menunjukkan tatapan yang aneh-aneh. Aduh, sepertinya naluri pejantan tangguh dari si kakek Sugiono ini mulai merontah-rontah ya sob. Waspadalah. Beberapa saat kemudian, seorang wanita tak dikenal tiba-tiba datang dan tanpa basa-basi langsung meminta makan. Setelah saya perhatikan, ternyata sob, perempuan ini merupakan putri dari Tuan Itakura yaitu Yuki yang telah menyamar dengan merubah penampilannya. Di sisi lain, surat yang dikirim oleh Jinnai akhirnya telah sampai di kediaman Shogun. Setelah membaca surat itu, Shogun pun merasa curiga terhadap Tuan Itakura bahwa dirinya akan berkhianat. Karena memang sob, dalam era ini banyak yang sudah menentang Shogun karena mempersilahkan orang-orang asing datang ke Jepang. Di mana sebelumnya, mulai dari pemerintahan Shogun ketiga, mereka telah menutup Jepang dari dunia luar. Atas surat itu, Shogun pun akhirnya mengutus beberapa prajurit untuk menyerang kota Anaka yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Hayabusa. Kembali ke kota Anaka, tepatnya pada tahun 1855. Secara resmi, perlombaan maraton akan segera dimulai. Namun sebelum itu, semua samurai diminta berkumpul untuk melakukan registrasi. Tampak Yuki yang ingin menerobos keluar dari sana juga ikut melakukan registrasi dengan menggunakan nama palsu agar bisa lolos dari pemeriksaan. Tak hanya itu, kakek Sugiono dan Yusuke juga terlihat ikut serta di sana. Sementara itu, Jinnai masih mempersiapkan diri dengan berbagai senjatanya, sebab dia memprediksi kesalahannya dalam memberikan informasi akan membuat pemerintah pusat mengirim prajurit terbaiknya untuk menyerang kota Anaka. Sebelum ia berangkat, istrinya tampak membersamai suaminya dan mendoakannya agar bisa pulang dengan selamat. Istri yang soleha ini sob. Dan setelah semua registrasi selesai, akhirnya lari maraton yang diikuti oleh para samurai pun dimulai. Saat sampai di area persawahan, salah satu ketua bagian keuangan berhenti. Dia bernama Ueki karena merasakan sakit pinggang dan nyeri punggung. Akibatnya, ia menyuruh semua rekannya untuk tetap melanjutkan perlombaan dan meninggalkannya sendiri di sana. Saat semua orang sudah berlari jauh di depan, entah kenapa dia terlihat kembali sehat dan malah berlari ke sebuah tempat. Ternyata sob, di sana sudah ada kuda yang sudah siap untuk ditunggangi. Dari sini kita mengetahui bahwa ternyata si Ueki ini juga merupakan seorang mata-mata dari Shogun. Ia kemudian pergi untuk menyambut prajurit dari pusat yang akan menyerang kota Anaka. Di sisi lain, Sujimura yang tampak sudah sangat kelelahan bersama dengan dua anak buahnya, mereka terlihat mengambil jalur lain yang dimana di sana sudah ada air dan tandu pengangkat. Kedua anak buahnya itu lalu disuruh untuk mengangkatnya sembari berlari. Ini kok kayak saya yang ngerasa capek ini sob. Setelah dirasa kekuatannya sudah lumayan pulih, dia akhirnya kembali lagi ke jalur semula bersama para samurai yang lain seolah tidak terjadi apa-apa. Tak lama mereka pun sampai di checkpoint pertama perbatasan kota Anaka dan disusul oleh Jinnai dan teman-teman bagian keuangan. Di sini semua rekan Jinnai tampak heran melihat Jinnai yang seperti tidak merasakan kelelahan sedikit pun. Padahal yang lain sudah pada loyo setengah mati untuk bernapas sob.
Sesampainya di pos pertama, mereka teringat kepada ketua mereka yaitu Ueki. Karena merasa khawatir, terlebih mereka semua juga menghormati ketuanya itu. Dengan kelicikan mereka semua, mereka lalu memanfaatkan kepolosan dari Jinnai yang selalu terlihat bodoh dengan menyuruhnya untuk kembali menyusulnya, takut terjadi apa-apa. Mau tak mau, Jinnai pun bergegas berlari kembali menyusulnya. Dalam perjalanan pulangnya, dia tak sengaja melihat para prajurit yang akan menyerang kota Anaka. Di sini dia menyadari kalau prediksinya benar, bahwa pemerintah pusat pasti akan mengirim prajurit untuk menyerang kota Anaka atas kesalahan informasi darinya. Di saat yang sama, dia juga bertemu dengan Ueki. Di sini ia mencoba menjelaskan pada Ueki bahwa surat yang dia tulis untuk Shogun itu adalah sebuah kesalahpahaman. Namun karena sudah terlanjur, Ueki mengatakan kalau mau tidak mau, penyerangan harus tetap dilakukan. Karena Jinnai terus bersikeras untuk menahan serangan prajurit Shogun, Ueki akhirnya juga memutuskan untuk membunuh Jinnai. Dan pertarungan antar sesama mata-mata itu pun tak terelakkan. Jinnai yang awalnya tidak ingin bertarung, dengan terpaksa ia harus menghunuskan pedangnya karena telah merasa tertekan. Hingga akhirnya Jinnai yang sangat terlatih dari kecil mampu mengalahkan Ueki. Atas hal itu, membuatnya tidak bisa mundur lagi dan sekarang dia harus 100% berpihak kepada Tuan Itakura. Sementara itu, sebagian samurai telah sampai di checkpoint yang kedua, di mana di sana juga sudah disediakan makanan dan minuman. Hironoshi terlihat lebih memilih menyimpan beberapa makanan di sakunya untuk ia berikan kepada istri dan anaknya di rumah. Di sisi belakang, Yuki yang baru saja sampai di checkpoint pertama terlihat sedang diperiksa suratnya. Para penjaga yang melihat ada kejanggalan dengan nama palsunya membuat dirinya akhirnya ketahuan. Putri yang selama ini kabur akhirnya ditemukan. Para penjaga yang ada di sana pun memutuskan untuk menahan Yuki agar tidak kemana-mana. Tak lama kemudian, para prajurit Shogun akhirnya sampai di perbatasan atau pos pemeriksaan. Dan tanpa basa-basi, Hayabusa dan para anggotanya langsung membantai para penjaga yang ada di sana. Yuki yang melihat itu segera mencoba untuk kabur dengan keluar dari tahanan dan segera berlari. Namun sayang, dia harus mendapatkan tembakan dari Hayabusa yang tepat mengenai punggung kirinya. Meskipun dia akhirnya berhasil lolos. Saat berada di sungai, dia ditemukan oleh Jinnai yang langsung membuka ikatannya dan mengeluarkan peluru yang ada di punggungnya. Dengan keahliannya, dia bisa mengobati Yuki. Di sisi lain, Sujimura bersama dengan dua anak buahnya terlihat kembali melakukan kecurangan dengan melewati jalur lain. Namun karena kondisi jalannya sangat ekstrim, membuat salah satu anak buahnya lengah dan hampir terjatuh di jurang. Saat Sujimura meninggalkan dua anggotanya itu, salah seorang anggotanya malah menendang temannya sendiri hingga membuatnya terjatuh ke jurang tersebut. Dari sini terungkap sob, bahwa anggota Sujimura yang satu ini ternyata juga merupakan mata-mata dari Shogun. Kemudian tak hanya sampai di situ, ia juga melakukan hal yang sama pada Sujimura yang membuatnya jatuh ke sungai. Di sungai itu, ia tak sengaja bertemu dengan Jinnai dan Yuki yang masih berada di sana. Hingga Jinnai pun memberitahukan pada mereka berdua bahwa saat ini pihak Shogun sedang dalam perjalanan ke kota Anaka untuk melakukan penyerangan terhadap Tuan Itakura. Mendengar itu, Sujimura kemudian segera bergegas memanggil semua samurai untuk kembali ke istana Anaka menggunakan kuda yang dibawa oleh Jinnai. Begitupun dengan Yuki, ia berencana kembali ke istana karena khawatir kepada ayahnya. Di tengah perjalanan, Sujimura menemukan sang mata-mata yang membuatnya terjatuh ke sungai dan tanpa basa-basi langsung menebasnya. Para samurai yang melihat itu tampak kaget dong pastinya.
tiada angin, tiada hujan, kok langsung dipangkas tuh palanya. Aduh. Sujimura kemudian menceritakan kondisi yang terjadi saat ini dan mengajak mereka semua untuk kembali ke istana secepatnya. Sementara itu, Hayabusa yang sudah sampai di istana tampak bertemu dengan Tuan Itakura yang menyambutnya dengan santuy. Di sini terungkap kalau Hayabusa ini ternyata dulunya juga merupakan warga dari kota Anaka. Itulah mengapa Hayabusa ingin menumbangkan para samurai kota Anaka terlebih dahulu sebelum menghabisi Tuan Itakura. Dia berencana menunggu para samurai itu di sana dan menjadikan Tuan Itakura sebagai sandranya agar dapat mengalahkan mereka semua dengan mudah. Tetapi dari luar, para pelayan istana juga tidak tinggal diam saja. Mereka semua terlihat bersiap untuk membunuh Hayabusa. Sementara itu, para anak buah Hayabusa terlihat masih berada di belakang menunggu para samurai untuk dibantai. Dan saat para samurai sudah sampai di persawahan, kedua kubu itu pun bertemu hingga pertempuran di antara mereka tak terelakkan lagi. Di sini pertempurannya tidak cukup seimbang sob, di mana para prajurit dari Shogun tampak diuntungkan karena mereka semua menunggangi kuda. Berbeda dengan para samurai Anaka yang hanya mengandalkan kakinya saja, ditambah tenaga mereka semua sudah terkuras habis akibat dari perlombaan maraton. Namun ya berkat semangat samurai mereka akhirnya bisa menghabisi para samurai Shogun satu persatu. Dan ternyata sob, Sujimura yang awalnya hanya tampak seperti seorang samurai yang lemah, ternyata dia juga mempunyai skill di atas rata-rata juga sob. Dan pada akhirnya para samurai itu bisa mengalahkan semua prajurit Shogun meski ada sebagian yang terluka dan juga meninggal. Semua prajurit yang telah meninggal kemudian dijajarkan oleh mereka dan segera kembali ke istana. Saat para samurai tiba di sana, selain disambut oleh orang-orang dan keluarga mereka, di sana juga terlihat sudah ada Hayabusa yang sedang menahan Tuan Itakura. Melihat para samurai yang mulai berdatangan, Hayabusa mulai bersiap menembak mereka dengan pistolnya. Namun, Jinna yang sangat jeli dengan pergerakan Hayabusa dengan cepat melemparkan sebuah pisau kecil ke arahnya. Dan kemudian dibarengi dengan tembakan panah oleh para pelayan istana yang membuat ia akhirnya terjatuh dari tribun. Bahkan setelah itu, masih ditambahi dengan tusukan tombak oleh para pelayan istana. Bersamaan dengan itu, Kojiro, salah satu pelayan terdekat Tuan Itakura, malah hendak membunuh tuannya. Beruntung dengan cepat Jinnai melempar pisau ke arahnya dan kemudian diakhiri oleh Tuan Itakura dengan tembakan pistol dari Hayabusa. Setelah kejadian barusan, para keluarga samurai itu terlihat merasa bahagia menyambut kekasih dan suami mereka kembali dengan selamat. Hingga pada malam harinya, kakek Sugiono dan Yusuke akhirnya tiba juga di istana. Meskipun dengan keadaan yang sudah sangat lemas dan tak berdaya, bahkan tampak kejang-kejang si kakek Sugiono-nya guys. Tetapi itu semua teralihkan dengan majunya Jinnai, sang mata-mata Shogun yang merasa bersalah atas semua kejadian itu. Atas kesalahannya itu, dia berniat melakukan harakiri. Namun sebelum itu, dia meminta pada semua orang agar tidak menghakimi istri dan anaknya setelahnya. Mendengar hal itu, istrinya tampak kaget dan pada akhirnya tahu bahwa suaminya tercinta ini adalah seorang mata-mata. Saat hendak melakukan harakiri, tiba-tiba Yuki secara spontan langsung memintanya untuk berhenti dengan memohon kepada ayahnya. Dan tak disangka sob, dengan kebijaksanaannya, Tuan Itakura membebaskan Jinnai dan menyuruhnya untuk kembali ke Edo. Tak ingin menyia-nyiakan momen itu, Yuki juga sekalian memanfaatkan keadaan tersebut dengan meminta izin kepada ayahnya agar diizinkan berangkat ke Edo demi menggapai cita-citanya. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan pemerintah Jepang dan Amerika yang akhirnya resmi menandatangani surat perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Kanagawa, di mana Amerika dan Jepang akan bekerja sama dalam perdagangan dan secara resmi Jepang dibuka untuk dunia luar. Tak lupa juga momen itu diabadikan dengan lukisan Yuki yang sudah berada di sana. Kegiatan maraton di kota Anaka itu dianggap sebagai asal mula maraton di Jepang dan terus dilakukan hingga saat ini.
film pun berakhir. Ya, itulah tadi alur cerita dari film Marathon Samurai. Semoga alur film yang saya bawakan dapat menghibur sobat semua ya. Sekali lagi saya tekankan di sini sob, bahwa film ini merupakan film yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah masa lalunya. Saya Mr. Bugs pamit undur diri. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Arigatou gozaimasu.